Assalamualaikum sahabat Glory Story yang dirahmati Allah. Malam ini, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sebuah kisah pengantar tidur yang bukan sekadar dongeng, tapi kisah nyata dari salah seorang sahabat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang dermawan, sahabat setia, dan teladan pengorbanan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat memiliki peran yang luar biasa. Mereka bukan hanya mendengar wahyu, tetapi juga memikul amanah untuk menegakkan agama Islam di tengah cobaan. Dari sekian banyak sahabat, nama Abdurrahman bin Auf harum dikenal karena kedermawanannya. Namun, perjalanan menuju derajat itu penuh dengan ujian dan pengorbanan. Abdurrahman bin Auf lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai pedagang yang pandai, cerdas dalam berdagang, dan hartanya melimpah. Namun, semua berubah ketika cahaya Islam masuk ke hatinya melalui dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk golongan sahabat yang awal masuk Islam. Keputusan itu tidak mudah, karena berarti ia harus berhadapan dengan keluarga, teman-teman, bahkan masyarakat Quraisy yang menentang keras ajaran Nabi. Namun, Abdurrahman bin Auf memilih iman dibanding dunia. Malam itu di Mekah, kabar tersebar bahwa Abdurrahman telah masuk Islam. Keluarganya marah, teman-temannya menjauh, dan hartanya mulai terancam. Sebagian orang Quraisy bahkan menekan bisnisnya agar runtuh. Namun, Abdurrahman tetap tegar karena dalam hatinya ada cahaya iman yang lebih berharga dari segalanya. Ketika hijrah ke Madinah, ia ikut bersama kaum muslimin yang meninggalkan semua harta mereka di Mekah. Abdurrahman datang dengan tangan kosong, padahal sebelumnya ia adalah pedagang kaya. Bayangkan, seseorang yang terbiasa hidup berkecukupan kini harus memulai dari nol. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Anshori, seorang sahabat kaya raya dari Madinah. Sa'ad dengan tulus menawarkan separuh hartanya dan bahkan salah satu istrinya untuk dinikahi jika Abdurrahman menginginkan. Namun, Abdurrahman menjawab dengan rendah hati, "Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Jawaban itu menunjukkan kemandirian dan keteguhan hatinya. Ia tidak ingin bergantung pada harta orang lain meskipun dalam keadaan serba kekurangan. Sejak hari itu, Abdurrahman mulai berdagang di pasar Madinah. Dengan kejujuran, kecerdikan, dan kerja keras, ia sedikit demi sedikit memperoleh keuntungan. Hari demi hari, keberkahan usahanya semakin terasa. Abdurrahman dikenal tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu menjaga akad dengan baik. Orang-orang pun mulai percaya padanya, dan keberkahannya semakin nyata. Bahkan dari keuntungan yang sedikit, ia tetap menyisihkan untuk bersedekah. Dalam beberapa waktu, Abdurrahman kembali dikenal sebagai pedagang sukses, tetapi kali ini dengan hati yang lebih lembut dan dermawan. Ia tidak lagi terpaut pada harta, karena hatinya terpaut pada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini baru awal sahabat Glory Story. Perjalanan Abdurrahman bin Auf masih panjang. Ia akan menunjukkan bagaimana seorang pedagang bisa menjadi ahli surga dengan pengorbanan dan keberkahan. Maukah kalian tahu bagaimana Abdurrahman mengorbankan hartanya di medan perang? Bagaimana ia mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dirinya dengan doa khusus yang penuh makna. Jangan beranjak tidur dulu sahabat Glory Story, karena bab selanjutnya akan membawa kita lebih dekat pada pengorbanan luar biasa sang sahabat yang mulia ini. Tetap bersama Glory Story, karena perjalanan baru saja dimulai. Pagi itu, di Madinah yang damai, kabar besar terdengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa kaum muslimin harus bersiap menghadapi perang. Pasukan Quraisy dan sekutunya semakin menekan
Dan Islam membutuhkan pengorbanan nyata dari para sahabat. Abdurrahman bin Auf mendengar kabar itu dengan hati bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi ujian iman. Rasulullah SAW memanggil kaum muslimin untuk menyumbangkan apa saja yang mereka miliki demi persiapan perang. Beberapa sahabat datang membawa harta seadanya, sebagian membawa makanan, dan sebagian lainnya hanya membawa niat karena memang tak punya apa-apa. Namun Abdurrahman bin Auf datang dengan wajah berseri, tangannya penuh dengan emas yang baru ia peroleh dari hasil dagang. "Ya Rasulullah," katanya, "inilah sebagian dari harta yang Allah titipkan padaku. Semoga bermanfaat untuk perjuangan Islam." Rasulullah tersenyum dan mendoakan, "Semoga Allah memberkahimu pada harta yang kau tinggalkan dan yang kau keluarkan." Para sahabat terperanjat melihat betapa besar sumbangan Abdurrahman. Bukan hanya sekali ia melakukan ini. Dalam banyak kesempatan jihad, ia selalu menjadi orang yang paling banyak memberi. Bahkan, pernah ia menyumbangkan separuh dari hartanya yang melimpah. Namun yang membuat pengorbanannya istimewa bukanlah jumlahnya, melainkan keikhlasannya. Abdurrahman tidak pernah menunggu pujian, tidak pernah merasa paling berjasa, dan selalu merendahkan diri. Ia sadar bahwa semua harta hanyalah titipan Allah. Ketika Perang Tabuk terjadi, umat Islam benar-benar diuji. Jarak yang jauh, medan yang sulit, dan bekal yang sedikit membuat banyak orang ragu. Tetapi Abdurrahman bin Auf maju dengan keyakinan. Ia bahkan menyumbangkan 200 uqiyah emas, jumlah yang membuat sebagian orang takjub dan hampir tak percaya. Meski hartanya berlimpah, Abdurrahman tidak pernah menjadikan harta sebagai penghalang untuk berkorban. Baginya, setiap kepingan emas hanyalah alat untuk mendekat kepada Allah. Dan setiap infak yang ia keluarkan selalu kembali berlipat ganda dalam keberkahan. Di medan jihad, Abdurrahman tidak hanya hadir dengan hartanya, ia juga turun langsung mengangkat pedang, mempertaruhkan nyawanya bersama sahabat lain. Ia tidak bersembunyi di balik kekayaan, melainkan berada di garis depan bersama para pejuang. Salah satu peristiwa yang dikenang adalah ketika Rasulullah menunjuk Abdurrahman sebagai pemimpin pasukan di suatu ekspedisi. Bayangkan, seorang pedagang kaya raya kini menjadi panglima perang. Itu menunjukkan betapa Rasulullah mempercayainya, bukan karena hartanya, tetapi karena keteguhan iman dan keikhlasan hatinya. Abdurrahman tidak pernah sombong. Ketika pasukannya berhasil, ia selalu berkata, "Ini semua pertolongan Allah, bukan kehebatan kami." Dan ketika pasukannya mengalami kesulitan, ia tetap sabar dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Dari pengorbanan inilah, kaum muslimin belajar bahwa jihad bukan hanya tentang menghunus pedang, melainkan juga tentang berkorban dengan apa yang dimiliki. Ada yang berkorban tenaga, ada yang berkorban harta, dan ada yang berkorban waktu serta doa. Abdurrahman bin Auf telah menunjukkan bahwa keberkahan harta sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang disimpan, melainkan seberapa banyak yang diberikan di jalan Allah. Sahabat Glory Story, tidakkah kita merasa tersentuh oleh pengorbanan ini? Bagaimana seorang pedagang kaya rela melepas hartanya tanpa ragu demi melihat panji Islam berkibar? Namun kisah Abdurrahman belum selesai. Setelah jihad, masih ada cobaan besar yang menantinya. Cobaan dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana ia menjaga agar hatinya tetap bersih di tengah limpahan kekayaan? Ujian harta yang melimpah. Malam di Madinah begitu tenang. Setelah melewati berbagai peperangan, kaum muslimin mulai merasakan sedikit kedamaian. Bisnis kembali berjalan, pasar Madinah kembali ramai, dan para pedagang sibuk berdagang. Di antara mereka, Abdurrahman bin Auf kembali menunjukkan kecerdikan dan kejujurannya dalam berniaga. Allah memberkahi setiap langkahnya. Apa saja yang disentuh oleh Abdurrahman seakan berubah menjadi keuntungan. Jika ia membeli barang, selalu laku. Jika ia menjual, selalu habis. Jika ia berdagang, selalu untung.
tidak ada satupun usaha yang merugi. Harta yang melimpah mulai menumpuk. Onta-onta penuh muatan sering terlihat masuk ke Madinah membawa dagangan miliknya. Rumahnya dipenuhi dengan persediaan. Kafilahnya terus berdatangan dan orang-orang tak henti-hentinya menyebut namanya sebagai pedagang paling sukses di Madinah. Namun di balik itu semua, Abdurrahman mulai merasakan sebuah ujian baru. Ujian yang tidak lagi berupa pedang, tidak lagi berupa hijrah, tetapi ujian yang sunyi, ujian harta yang berlimpah. Suatu malam, ia termenung sendirian. Di hadapannya terhampar kekayaan yang Allah titipkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku mampu menjaga amanah ini, ataukah kekayaan ini akan menjeratku dari jalan Allah? Pertanyaan itu menghantui, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa harta bisa menjadi fitnah bagi manusia. Abdurrahman tahu, semakin banyak yang ia miliki, semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Namun ia tidak ingin terjebak dalam cinta dunia, maka ia memilih jalan yang membuatnya berbeda. Semakin banyak hartanya, semakin banyak ia sedekahkan. Semakin melimpah kekayaannya, semakin ia ringankan tangan untuk memberi. Orang-orang miskin di Madinah sering berkata, jika lapar melanda, pergilah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana, engkau pasti akan menemukan makanan. Rumahnya bagaikan lumbung terbuka, dan pintunya tidak pernah tertutup bagi siapapun yang membutuhkan. Pada suatu hari, kafilah dagang besar miliknya datang membawa ratusan ekor unta syarat muatan. Suara gemuruh langkah unta itu mengguncang Madinah. Orang-orang datang berbondong-bondong menyaksikan betapa besar kekayaan yang Allah berikan padanya. Namun, apa yang terjadi? Abdurrahman tidak menyimpan kafilah itu untuk dirinya sendiri. Ia justru membagikan seluruh muatan unta itu di jalan Allah. Makanan, kain, dan harta yang melimpah, ia salurkan kepada fakir miskin dan para pejuang. Orang-orang terkejut, bahkan sebagian menangis haru. Betapa luar biasanya hati Abdurrahman. Ia bisa saja hidup mewah, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana dan membuat orang lain sejahtera. Meski demikian, Abdurrahman tetap berhati-hati. Ia tahu harta bisa membuat manusia lupa diri, maka setiap kali ia memperoleh keuntungan besar, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan harta ini sebagai bencana bagiku. Jadikan ia hanya sebagai wasilah menuju ridha-Mu." Begitulah Abdurrahman melewati ujian harta. Ia tidak terikat pada dunia, meski dunia selalu mendatanginya. Ia tidak diperbudak kekayaan, meski kekayaan berlimpah dalam genggamannya. Sahabat Glory Story, bukankah ini pelajaran besar untuk kita? Bahwa ujian bukan hanya ketika miskin dan susah, tetapi juga ketika kaya raya. Dan seringkali, ujian kekayaan lebih berat daripada ujian kemiskinan. Tapi apakah perjalanan Abdurrahman hanya tentang memberi dan memberi? Tidak, masih ada kisah yang lebih menggetarkan. Rasulullah SAW bahkan pernah memberi kabar gembira bahwa Abdurrahman termasuk calon penghuni surga. Bagaimana kisah itu terjadi? Tetaplah bersama Glory Story di bab berikutnya, karena di sana kita akan mendengar kabar gembira yang membuat hati bergetar, sekaligus pengakuan Rasulullah terhadap sahabat mulia ini. Kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Udara Madinah begitu sejuk dan sinar bulan menerangi majelis penuh cahaya itu. Para sahabat duduk melingkar mendengarkan setiap kata-kata Rasulullah yang penuh hikmah. Dalam kesempatan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama sahabat yang telah dijamin surga oleh Allah. Nama-nama itu bergema di antara para sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, dan Abdurrahman bin Auf. Ketika nama Abdurrahman bin Auf disebut,
suasana menjadi hening. Ia sendiri menunduk dengan rasa haru yang dalam. Air matanya menetes karena ia tak pernah merasa pantas. Baginya, surga terlalu tinggi, sementara dirinya hanyalah seorang hamba penuh dosa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kabar gembira itu. Abdurrahman adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga semasa hidupnya. Itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, melainkan karena iman, pengorbanan, dan keikhlasannya di jalan Allah. Meski begitu, Abdurrahman tidak pernah merasa cukup. Justru kabar itu membuatnya semakin rendah hati dan semakin giat beramal. Ia takut jika kabar gembira itu membuatnya lengah. Jika aku dijanjikan surga, katanya suatu malam, maka aku ingin masuk dengan bekal amal yang terbaik. Aku tak ingin datang dengan tangan kosong. Kalimat itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Sejak saat itu, ia semakin sering meneteskan air mata ketika mengingat akhirat. Ia tidak pernah merasa aman dari hisab Allah, meski kabar gembira surga telah ia dengar. Rasulullah juga pernah bersabda tentang Abdurrahman bin Auf bahwa ia adalah orang yang jujur dalam niaga dan dermawan dalam sodakoh. Bahkan, doa khusus Rasulullah untuk Abdurrahman membuat hartanya selalu penuh keberkahan. Suatu ketika, setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf masih terus berjuang. Ia tidak pernah berhenti memberi, bahkan saat usianya menua. Kebaikannya bukan sekadar cerita masa muda, tetapi sepanjang hayat. Orang-orang sering menyaksikan bagaimana ia menginfakkan harta tanpa ragu. Sekali waktu ia menyumbang 40.000 dinar emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta untuk perjuangan Islam. Jumlah itu bukan main, tetapi Abdurrahman memberinya dengan wajah tenang dan hati ikhlas. Namun meski berlimpah amal, ia tetap hidup sederhana. Pakaian yang ia kenakan tidak mewah, rumahnya tidak berlebihan. Ia lebih senang melihat orang lain tersenyum kenyang daripada dirinya sendiri hidup berlebihan. Kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuatnya terbuai, justru membuatnya semakin berhati-hati. Ia selalu takut jika hisab Allah nanti lebih berat karena kekayaannya. Bahkan, ia pernah menangis terisak ketika mengingat bahwa sahabat-sahabat yang wafat lebih awal, seperti Mus'ab bin Umar, meninggalkan dunia dengan kain kafan seadanya, sementara ia hidup bergelimang harta. Aku khawatir balasanku telah diberikan di dunia, ucapnya. Hati Abdurrahman begitu lembut. Kabar surga bukan alasan untuk bersantai, melainkan cambuk untuk terus beramal. Ia ingin benar-benar layak memasuki surga yang dijanjikan Allah melalui lisan nabinya. Sahabat Glory Story, tidakkah kita terenyuh mendengar kisah ini? Betapa rendah hati seorang sahabat yang namanya dijamin surga. Ia tidak berbangga, tetapi justru semakin takut dan semakin giat berbuat baik. Namun, kisahnya belum selesai loh. Perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf akan ditutup dengan sebuah teladan indah. Bagaimana ia wafat dengan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Jejak abadi seorang dermawan. Hari-hari berlalu dan usia Abdurrahman bin Auf semakin senja. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tetapi semangatnya untuk beramal tidak pernah padam. Madinah menjadi saksi betapa ia terus memberi, bahkan ketika fisiknya tak sekuat dulu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman dikenal sebagai penasihat yang bijak. Umar sering meminta pandangannya karena ia tahu Abdurrahman tidak pernah berbicara demi kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk kebaikan umat. Ketika Umar membentuk tim untuk memilih khalifah pengganti setelahnya, Abdurrahman bin Auf termasuk di dalamnya. Namun dengan rendah hati, ia menolak dicalonkan sebagai khalifah. Baginya amanah itu terlalu besar dan ia lebih memilih menjadi orang di balik layar yang menolong umat dengan hartanya.
Ia berkata dengan lirih, "Aku sudah cukup dengan apa yang Allah berikan. Biarlah aku membantu dari belakang agar Islam tetap tegak tanpa aku harus memegang tampuk kepemimpinan." Sikap ini menunjukkan betapa rendah hati dan berharganya jiwa Abdurrahman. Meski demikian, ia tidak pernah berhenti menolong. Bahkan di masa tuanya, ia masih membiayai pasukan Islam dengan harta pribadinya. Ia masih memberi makan fakir miskin, masih membantu janda dan anak yatim, masih menjadi sandaran banyak orang di Madinah. Kedermawanannya begitu terkenal, hingga nama Abdurrahman bin Auf disebut dengan penuh hormat oleh generasi setelahnya. Ia menjadi teladan pedagang muslim sejati, sukses, kaya, tetapi tidak diperbudak oleh harta. Ketika ajal mendekat, Abdurrahman bin Auf menangis terseduh. Orang-orang heran, "Wahai sahabat Rasulullah, engkau termasuk yang dijanjikan surga. Mengapa engkau masih menangis?" Ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku menangis karena aku khawatir aku telah didahului oleh sahabat-sahabatku yang lebih mulia. Mereka wafat dengan sedikit harta, sementara aku diberi banyak. Aku takut balasan kebaikan sudah Allah berikan kepadaku di dunia." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Inilah kerendahan hati seorang sahabat yang meski dijanjikan surga, masih merasa takut tidak layak di hadapan Allah. Tak lama kemudian, ia berpulang dengan tenang. Madinah berduka, orang-orang menangis kehilangan dermawan yang selama ini menjadi penopang mereka. Namun mereka juga yakin bahwa ia telah kembali kepada Allah dengan penuh kemuliaan. Harta peninggalannya dibagikan sesuai syariat. Begitu banyak, hingga para ahli waris kebingungan menghitungnya. Namun yang lebih penting dari harta itu adalah jejak amal yang ia tinggalkan. Ribuan orang yang pernah ia tolong, pasukan yang pernah ia biayai, perut lapar yang pernah ia kenyangkan. Abdurrahman bin Auf wafat, tetapi namanya tetap hidup. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan surga, sebagai pedagang yang jujur, dan sebagai dermawan yang tak pernah lelah memberi. Sahabat Glory Story, inilah akhir perjalanan seorang hamba Allah yang luar biasa. Dari seorang pedagang muda yang meninggalkan Mekah tanpa harta, hingga menjadi miliarder Madinah yang dermawan, Abdurrahman bin Auf telah mengajarkan kita arti pengorbanan dan keberkahan. Kisah ini meninggalkan pesan bahwa harta bisa menjadi ujian, bisa menjadi jerat, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju surga jika digunakan dengan ikhlas di jalan Allah. Dan kini, saat mata kita terasa berat, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat sebelum tidur, bahwa setiap rizki yang Allah titipkan pada kita adalah amanah, bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dibagikan. Dan semoga kita bisa meneladani Abdurrahman bin Auf menjadi hamba yang tidak diperbudak oleh harta, melainkan menjadikan harta sebagai jalan menuju ridhonya. Sahabat Glory Story yang dirahmati Allah. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa harta bukan tujuan hidup, melainkan amanah. Ia bisa menjadi ujian yang berat, tapi juga bisa menjadi jalan menuju surga jika dipergunakan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf tidak diperbudak oleh harta, meski kekayaannya tak terhitung. Ia tetap rendah hati, tetap ikhlas memberi, dan tetap takut akan hisab Allah. Inilah kunci keberkahan. Semakin banyak yang kita punya, semakin ringan pula tangan kita untuk berbagi. Maka sebelum kita memejamkan mata malam ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah harta, waktu, dan tenaga yang Allah titipkan sudah kita gunakan sebaik-baiknya? Sudahkah kita menjadikan rizki kita sebagai bekal menuju akhirat? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, share, dan subscribe channel Glory Story agar semakin banyak sahabat kita yang dapat mengambil hikmah dari kisah penuh makna ini.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini penuh ketenangan dan mimpi Anda dipenuhi cahaya keberkahan.